If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us. Halo Sobat Wisata, selamat datang di video kami yang mengangkat topik menarik seputar dunia pariwisata. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa semakin banyak wisatawan domestik yang memilih destinasi wisata urban dibanding wisata alam? Apa yang membuat kota-kota besar dengan gedung pencakar langit, pusat pembelanjaan modern, dan beragam hiburan menarik lebih diminati daripada ketenangan alam yang asri? Nah, dalam video ini kita akan mengulas tuntas motivasi di balik tren tersebut, mulai dari gaya hidup modern, aksesibilitas, hingga daya tarik, budaya, dan kuliner khas perkotaan. Semuanya akan dibahas berdasarkan data dan wawancara langsung dengan para wisatawan. Tetap bersama kami, dan mari kita telusuri alasan di balik pilihan wisata urban yang kini menjadi favorit banyak orang. And at last I see the light, and it's like the fog is lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All those days chasing down a daydream, all those years living in a blur, all that time never truly seeing things the way they were. Hai Sobat Wisatawan, perkenalkan saya Yusuf Maulana Rahmat. Saat ini saya sebagai mahasiswa di kampus Asaindo mengambil jurusan manajemen pariwisata, dan saat ini saya akan membahas mengenai motivasi wisatawan. Kenapa wisatawan lebih suka objek wisata urban daripada wisatawan alam? Silakan. Sebelum pembahasan selanjutnya, mari kita saksikan dulu salah satu objek wisata urban agar menjadi inspiratif seputar dunia wisata urban. Wisatawan domestik merupakan komponen utama dalam sistem pariwisata nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran referensi wisatawan domestik di Indonesia dari destinasi alam ke destinasi urban. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pilihan utama karena menawarkan kenyamanan, hiburan modern, aksesibilitas tinggi, serta pengalaman sosial yang menarik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui push and pull teori Crompton 1979 yang menyebutkan bahwa motivasi wisatawan dipengaruhi oleh faktor pendorong, kebutuhan relaksasi, sosial, dan pelarian rutinitas. Dan faktor menarik tentunya fasilitas, akses, dan daya tarik destinasi. Selain itu, teori Maslow 1943 menunjukkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri, penghargaan yang sering dipengaruhi oleh gaya hidup urban dan media sosial mendorong wisatawan memilih destinasi kota. Selanjutnya, penelitian sebelumnya, Prayak dan Hosani 2014 juga menyoroti pentingnya motivasi emosional dalam memilih destinasi, seperti kebutuhan akan rasa aman, senang, dan kepuasan sosial. Dan dari data BPS, Kementerian Pariwisata 2023 menunjukkan peningkatan 15% kunjungan ke destinasi urban dalam 5 tahun terakhir. Menandakan tren yang perlu disikapi dengan serius, sehingga konten ini dibuat untuk menjadi panduan praktis bagi pelaku industri serta dasar kebijakan bagi pemerintah dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata yang berimbang dan keberlanjutan. Baik Sobat Wisata, sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya,
saya akan membahas sedikit mengenai apa wisata domestik. Wisata domestik adalah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata dalam negeri. Mereka berperan penting dalam menjaga stabilitas pariwisata, terutama saat krisis global. Nah, jenis destinasi wisata ini ada urban dan alam. Apa sih wisata urban? Yaitu berbasis kota menawarkan hiburan modern, akses mudah dan fasilitas lengkap. Dan sedang destinasi wisata alam adalah yang berbasis lingkungan alami yang menawarkan ketenangan dan petualangan. Sobat wisata, berikut ini adalah data dari hasil survei yang telah kami lakukan sebelumnya. Dari 150 responden wisatawan domestik diperoleh profil sebagai berikut. Jenis kelamin 60% perempuan dan 40% laki-laki. Usia dominan dari 21 sampai 35 tahun, generasi milenial dan Gen Z, yaitu 68%. Pekerjaan 55% karyawan atau pegawai dan 20% mahasiswa, sisanya wisatawan dan profesi lain. Frekuensi liburan mayoritas 72% melakukan perjalanan wisata 2-4 kali per tahun. Tujuan wisata terakhir yaitu 64% menjawab ke kota atau kawasan urban dan 36% ke kawasan alam. Hasil ini mengidentifikasi bahwa segmen wisatawan muda dan produksi mendominasi para wisatawan domestik dan mereka cenderung memilih wisatawan urban. Dan selanjutnya mengenai preferensi terhadap destinasi urban versus alam. Dalam survei mengenai referensi tersebut, 66% responden memilih destinasi urban sebagai destinasi favorit dan 22% lebih menyukai destinasi alam dan 12% menyatakan netral atau tergantung situasi. Alasan dominasi untuk memilih destinasi urban adalah kemudahan akses dan transportasi. 82% responden menjawab demikian. Selanjutnya variasi aktivitas dan hiburan sekitar 73%. Dan ketersediaan fasilitas sebagai pusat pembelanjaan, kafe, dan tempat nongkrong adalah 68%. Sebaliknya, responden yang menyukai wisata alam menyebut keindahan, langkap, dan ketenangan sebagai alasan utama, namun kendala seperti sulitnya akses, kurangnya fasilitas menjadi hambatan. Dan selanjutnya, faktor pendorong push dan menarik atau pull. Push faktor atau faktor pendorong mengacu pada teori Crompton 1979, yaitu kebutuhan rekreasi dalam rutinitas pekerjaan, keinginan mempererat hubungan sosial bersama teman atau keluarga, kebutuhan ekstensitas sosial di media digital, rasa penasaran terhadap pengalaman baru di kota. Dan faktor pull atau faktor penarik, pull factor, destinasi urban menawarkan berbagai aktivitas sosial dan hiburan yang bisa diakses dengan mudah. Akses ke fasilitas umum, citra kota modern yang mudah terintegrasi dengan gaya hidup, tersedianya sport yang mendukung dokumentasi visual Instagramable. Selanjutnya, analisa motivasi utama sosial gaya hidup aksesibilitas dilihat dari motivasi sosial. Mayoritas responden 74% menyatakan bahwa berwisata ke kota memberikan peluang lebih besar untuk berkumpul, menikmati tempat nongkrong, dan membangun pengalaman sosial. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sosial dalam piramida Maslow. Selanjutnya, mengenai gaya hidup, generasi milenial dan Gen Z sangat mempengaruhi dalam budaya digital dan visual. Mereka memilih tempat wisata yang dibagikan di media sosial untuk menunjang citra diri dan tren gaya hidup. Hal ini juga menjadi bentuk aktualisasi diri menurut Maslow, tingkatan tinggi dalam hierarki kebutuhan. Selanjutnya, aksesibilitas. Responden menilai bahwa wisata urban dalam
mudah dijangkau adalah sisi transportasi, biaya, dan waktu ke kota-kota besar. Memiliki infrastruktur yang lebih siap termasuk modal transportasi umum, sinyal internet stabil, dan banyak pilihan menginap yang terjangkau. Dan selanjutnya, laporan mengenai diskusi mengapa urban lebih disukai. Berikut adalah sintesis dari temuan lapangan dari kajian pustaka bahwa salah satu adalah kemudahan akses, dan yang kedua adalah fasilitas yang lengkap, yang tadi tren media sosial, dan selanjutnya dia adalah gaya hidup yang modern. Sobat wisatawan, mudah-mudahan penjelasan tadi memberikan pemahaman mengenai motivasi wisatawan, kenapa wisatawan lebih menyukai objek wisata urban daripada alam. Dan berikut beberapa objek wisata urban yang ada di Jakarta, semoga menjadi referensi wisatawan pada saat berkunjung ke Jakarta atau sengaja menikmati objek wisata urban yang ada di Jakarta. Berikut videonya. 6 tempat wisata baru di Kota Tua yang wajib kamu kunjungi. Save dulu destinasi wisata di Jakarta yang bisa kamu kunjungi bareng keluarga pas liburan. Pertama, Galeri Indonesia Kaya. Pameran budaya dan seni Indonesia yang bagus banget. Pas banget ajak si kecil ke sini dan tempatnya estetik banget. Kedua, Imagispace, pameran seni digital yang keren banget. Tempatnya yang colorful, estetik dan instagramable banget. Bisa banget untuk ajak anak ke sini. Ketiga, Playtopia. Konsep playground yang punya banyak wahana dan bisa untuk orang dewasa. Jadi aman banget, bisa seru-seruan bareng keluarga. Keempat, Wonderspace, La Wonderful Indonesia. Salah satu immersive exhibition di Jakarta yang keren banget. Tempat ini punya spot yang estetik dan instagramable banget. Dandang bawa anak ke sini bisa banget loh. Seru banget kan? Yuk, buat kalian yang mau liburan di Jakarta, bisa banget hubungi Kili-Kili, dijamin praktis dan anti ribet. Pernahkah kau mengenai hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua di sini, surga kita. Katanya main go-kart di sini paling seru, makanya ini lagi viral banget di Jakarta. Tonton video ini sampai habis buat kamu tahu keseruannya. Ini lokasinya ada di Playtopia Sport, Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Go-kartnya tuh keren banget, and my first impression was like this is a fancy game. Dan kelihatan go-kartnya kayak beneran yang serius gitu. Terus ini juga go-kart tercepat yang ada di Jakarta, kecepatannya tuh bisa sampai 85 km per jam loh. Dan multi-level track, jadi di sini tuh banyak turunan, tanjakan, dan tikungan tajam. Tapi tenang aja, go-kartnya bisa tetap stabil banget kok. Ada beberapa mode games yang bisa kamu mainin di sini. Salah satunya ada game of kart yang mirip sama Mario Kart, ini seru banget. Terus ada scoreboardnya juga, jadi kamu bisa balap-balapan sama teman-teman kamu atau keluarga, itu lebih seru deh. Kalau kamu mau cobain main go-kart di sini, tersedia slot eksklusifnya cuma di tiket.com. Soalnya online tiket week dengan harga gledek termeriah balik lagi nih. Periodenya berlangsung dari 19 sampai 28 Februari 2025. Ada banyak promo spesial buat kamu pastinya. Kamu juga bisa pakai kode promo aku, Tudo Risma, buat nikmatin diskon aktivitas up to 55% dan cashback secepat kilat. Banyak pilihan aktivitas murah meriah di dalam maupun di luar negeri. Contohnya Playtopia Sport Go-Kart ini. Jangan sampai kamu lewatin promo jam gledek termeriah kali ini yang nyamber 2 kali dalam sehari ya. Mendingan samber deh tiketmu sekarang. Tag teman, pasangan, atau keluarga yang mau kamu ajak main go-kart di sini. Mau kemana? Semua ada tiketnya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi referensi Anda saat liburan di Jakarta, khususnya wisatawan urban. Nah.